masih bisa di bagian EXP lane lagi, entah bahkan Skylar dengan gold laner dari Groknya. Karena kita udah nggak kaget kalau seandainya Grok ini dimainkan di area gold lane. Esmeralda. Ini diadu nggak sih bro? Menurut gue kayak misalnya dengan adanya yang lo bilang tadi, Romer Valentina ini mungkin bisa ada Lancelot. Gue nggak tahu kenapa kemarin Albert Lancelotnya mengerikan juga ternyata ya. Walaupun sudah tidak di dalam performa maksimal Ketika dari di tangan yang tepat, apalagi kita mainin assassin jungler, ya artinya kita mainin damage jungler yang mungkin untuk fight di menit yang ke-8 atau 9, ya dimana akan menentukan kita tuh bakal dapetin sebuah keuntungan atau enggak untuk sebelum fight di arah lordnya. Karena balik lagi untuk men-take down beberapa hero tebal yang udah sekarang lagi meta banget ya, mau nggak mau mungkin hero-hero seperti assassin bisa nge-meltdown juga. Trix di ban, Atlas di ban, udah mulai banyak target ban di sini. Ada beberapa hero yang menyusahkan juga, salah satunya sepertinya Araki Hoshi lumayan kesulitan ketika berhadapan dengan Atlas. Dan ini kali kedua loh, nggak cuma berhadapan dengan Rebellion Zion. Ketika berhadapan dengan Aura Fire, ini yang dilakukan sama Araki Hoshi, buang aja Atlasnya. Atlasnya menyusahkan kok. Iya, betul. Kayaknya Araki Hoshi beberapa belakangan ini dapetin match yang kerat ya. Iya ya. Minggu lalu Hebring juga lawan Aura. Sekarang sama Rebellion gila Hebring juga. apa? Heboh. Heboh. Oh, heboh. Apalagi Hebring jadi heboh, kira hebat. Iya sama. Heboh, matchnya heboh. Oh, Biasa bahasa mama. oh. Respect Sworn untuk seorang to Scalar, Your team akhirnya is telah banned. diamankan kali Bahkan ini. Albert. Fanny nih keluar nih. Ya bisa. Fanny versus Link. Iya. Mengingat ada Esmeralda yang masih bisa di meltdown juga sama Dyref. Karena bisa jadi pick yang mungkin untuk menuju ke arah Skylarnya juga dari satu gold laner Grok dan Chow. Chow-nya Your dibuang. team is Chow banned. dari Birul. Oh, no more split push Aku tapi, mau Fanny. tapi masih ada Popol yang Kupa. Ya bahkan gak cuma Popol Kupa, Brody juga bahkan bisa menjadi stopper dari Fanny-nya itu sendiri. Yes, Brody. Brody Birul. Brody Birol akan Kalau nggak diamankan. Fanny apa dong? Hayabusa lagi gitu. Yang tersisa. Yang tersisa. Pakito. Pakito masih bisa. Atau Pak itu bisa matiin rotasinya Enggak, Link satu juga. lagi kalau nggak Valentina junglernya. Iya, itu opsional terakhirnya. Valentina jungler buat Albert. Wow. Atau kita mau membawa satu patch yang lalu, Aulus? Berat nggak sih Aulus? Waduh. Angela Link. Pula ya kan. Angela, Esmeralda, Link ini benar-benar mengerikan. Mereka harus siap untuk team fight yang sustain dari tim Rebellion. Bisa bawa Dairot juga by the way. Daerah BTW berarti romernya Pipin. Iya. Drop. Ya itu tadi skenario ketika Albert Skylarnya apa? menjadi gold laner. Nah ini Brody. picknya sekalian. Skylar Sisi Brody gitu. Bisa Brody, bisa Clean, bisa Clean. Popol. Gue Brody nggak sih kalau begini lawan Link daripada Clean? Ya, Popol. kayaknya Clean lebih enak sih. Oh Clean lebih enak. Clean lebih enak. Apalagi ketika kita tahu kalau Popol Kupa itu butuh banget yang namanya winning condition kan. Tapi kalian escapability-nya sependek itu, Beb. Iya. Emang gimana? Your Dia lebih pendek team malah. is banned. Kari Lebih pendek. Oke. Dan Hayabusa lagi. yang tersisa. Lebih pendek lagi. Betul, lebih pendek lagi. Lebih dipotong diskon bos. Iya, ini lebih pendek lagi Tapi untuk lebih SCW-nya. tapi CD-nya nggak Iya. selama ini. Tapi membuat Esmeralda nggak bakal masuk sembarangan. Itu dia. Iya. Poin terpentingnya kan di situ, dan bahkan tidak tidak membuat teman-teman dari Rebellion Zion mengambil hero tank yang lebih banyak lagi. Alright. Nah, Oke. pasti lu kayak salah banget kalau ngomong lebih pendek. Kan gue lagi ngomongin soal escapability. Apa sih dia ngomong lebih pendek? Ya kan? Ya tapi kan benar. Tuh, Phantom Step kan cuma segitu. segini. Iya. Apalagi cooldownnya yang emang singkat. Oh, singkat lagi net. Kan tadi Bung Kornet juga sempat bilang. Udah soal- pendek sih. Oke. Udah pendek Clean, singkat. Clean mungkin punya punya satu celah lah yang bisa dimaksimalkan dengan jarak yang tidak sama dengan Kari. Tidak terukur lah. Tidak, ya bisa dibilang. Tapi Bingung Kari kan karena kejauhan juga. Iya. Sulit mengukurnya. Tapi balik lagi sih buat sekarang, last pick-nya itu dia yang sudah diamankan bagi teman-teman dari Rebellion Zion, apalagi dengan membawa Link Angela. Nih, Combo lama kita nih. kalau dari draft ya, Yes. gue lebih suka Rebellion. Kenapa? Entah kenapa ya? Kenapa? Ada gue ngerasa hero-heronya lebih enak aja gitu. Lebih symphony of skill. Lebih symphony of skill dan juga lebih dapet lah kombonya. Combo general sih, tapi kayak lebih enak aja kayaknya. Jadi ya. Tapi apakah kita akan melihat juga nantinya Valentina yang mengambil hard guard dan masuk ke arah Hayabusa? Itu dia Walaupun makanya. tidak punya low wave ya. Yes, Urusan belakang yang penting absorb ini damage-nya. ada up to damage Iya. dan Tapi movement speed tambahan. jangan lupa karena ada Esmeralda di Movement sini. speed tambahannya tetap dapat nggak ya? Enggak Walaupun sih. nggak ada Enggak, low enggak. wave. Kan dari low itu kan dari low wave. Dari low wave kan? Dari low wave. Nggak dapat ya? Nggak dapat. Dari I love you.
Love itu. Ya itu dia, jadi nggak bisa. Jadi harus dengan adanya satu buah hard guard menyelamatkan Albert kah nanti atau tidak. Akan lagi-lagi beradu dari segi assassin. Dua assassin yang sangat mengerikan untuk saat ini. Jisa dan juga seorang Albert. Nggak ada jungler tank-tank untuk kali ini Profesor dan juga Bung Cornet. Lebih benar-benar mau ke arah rematik. Waduh, adu mekanik. Salah. Tapi ngomong-ngomong ya, lagi dan lagi, Killing Spree versus Demon Slayer. Aku mau ngebahas di sini bahwa Jisa ini sekarang dituntut loh untuk bermain lebih agresif daripada di game yang pertama. Karena di game yang pertama aku bilangnya Jisa tuh kayak orang galak. Iya, kayak aku bisa bilang kan tadi pas pertama kayak dia nggak berani ngadu retri itu kayak ada apa dengan Jisa gitu loh. Dan bahkan Lihat. berhasil, ini dia Jisa yang sesungguhnya. Jisa yang kita kenal. Ini Jisa yang kita kenal. Jisa yang mengganggu pergerakan dari seorang Albert yang gak peduli Albert itu adalah jungler terbaik atau top class main MVP. Bermain tetaplah bermain. Melakukan terbaik di arah game kali ini Bung Kota. Betul sekali. Kita lihat ini benar-benar dari setiap lane ya. Rusuh banget dan bahkan di flicker oleh Finn-nya. Untuk dapetin satu first blood dan it works. Wow, mahal. Satu buah first blood dan tambah lagi lihat Skylar kali ini agak sedikit ke distraction. Mencoba untuk sabar, belum bisa di-cover Gila, terlebih setiap dahulu. lane loh. Udah mulai nih beda banget sama game 1. Iya, Ini lebih agresif. Game 1 lebih pasif. Bahkan masalah utamanya adalah first blood-nya tuh ke arah Swallow loh. Dan ini adalah mid laner yang dimana peran penting untuk mid laner sekarang kan udah bener-bener ngegendong banget gitu. Betul. oke. Agree with that, bro. Tapi lihat Jisa di sana mencoba untuk mendapatkan satu buah jungle Udah dari juga ya. seorang Albert, tapi ternyata pertukarannya tidak adil ketika Jisa datang. Iya, kemana jungler gue net? Sama. Jungler gue kemana net? Udah mulai hilang. Dari Skeptizer ya. Yes, benar banget. Tapi Albert ini agak sedikit berbahaya. Suka banget untuk mengadu ke arah Ketahuan Val. dong. Oh. Bahkan terlihat Val, bakal coba dipaksa. Belum ada hot gun, bakal coba digocek. Tapi tidak ada powerful buff kali ini, memilih untuk mundur. Masuk. Di follow up oleh seorang Pipin, diambil Word Manipulation versus Word Manipulation. Tapi lihat masih ada Arcane Shape yang mundur ke arah belakang Bung Cornet. Oh my god, masih bisa cabut dan masih bisa dapetin lagi-lagi lifesteal-nya. Yang sangat-sangat penting ketika darahnya baru sekarat banget. Dan mereka juga dapetin satu bonus turtle. Albert yang sangat pede banget tadi di depan karena ada komunikasi, yakin banget gue tadi. Yakin? Ada komunikasi dari R7 untuk kayak udah hajar aja. Karena R7-nya langsung flick dan dia langsung gunain wall charge-nya. Dan itulah pentingnya decision dari kapten sih. Yes, dan bahkan di depan sana Skylar bakal coba dipaksa Birut. Dan bahkan lihat, karena stacknya masih 3, tidak mau terlalu terburu-buru. Dan bahkan Tower 4 Memory belum bisa menemukan Skylar. Informasi telah diberikan, tidak ada Tower 4 Memory. Dan ini tandanya untuk mereka bersinar. Dan bakal lihat dibalikan keadaan. Vilo bakal coba dipaksa, ada one last flicker telah digunakan. Dan lihat, dipalaskan. Harga dan 1 poin tambahan didapatkan. Skylar bakal coba terpecah menjadi 2. Dan bahkan diberhentikan pergerakannya. Jisa ditutup oleh Pipin Bung Cornet. Gile di bahkan kita lihat di arah top lane-nya. Itu team fight-nya benar-benar bagus banget karena kayaknya nggak ketahuan ya ketika mereka masuk ke bush-nya ya. Enggak. Problemnya satu doang. Masuk ke rumput tadi itu. Kenapa dia gunain tahun 4 memori? Kenapa dia gunain? Karena yang membuat dari tadi berkali-kali seorang Skylar tadi maju adalah stacknya. Pencet. Oh, kebetulan. Enggak mungkin sih, Net. Enggak mungkin, Net. Maaf, Net. Ini, Mohon maaf, Net. ini namanya B1 RUL. Bukan K0 Oh, yes. RNT. Gua Bukan, dong. iya, bukan beda. Beda. Kalau Beda itu udah sama pasti. Cornet. Kalau itu pasti. Kalau itu kita maklumi lah. Gitu. Tapi balik lagi Birul dalam keadaan dimana dia harus melakukan poking damage dan bahkan Val-nya udah jump in ke sana dengan hard guard. Jadi kayak mau nggak mau all in aja. Go big or go home. Kayak mau ngambil sebuah resiko tapi ternyata balik lagi tidak ada yang melihat ke arah bush dan bahkan tadi IMU-nya pas banget kan. Kayak udah sempat kita bilang loh. Apa? IMU. IMU. Aku adalah kamu. Aku adalah kamu. Ultimate dari Valentina, dia ngambil ke arah Angelanya. Sesuai kan? Ngambil ulti Cornet gak ganteng-ganteng. Sama. Oke, tapi lihat di sini dengan ada satu buah purple buff yang masih selamat, Rebellion Zian menurunkan tempo permainannya Bung Cornet. Tidak mau terlalu terburu-buru, berbanding terbalik kali ini dengan adanya early game dari game yang kedua, Prof. Bahkan Oh lihat my di god, Skylar terperangkap di sana dan bahkan gak bisa diselamatkan oleh seorang Pipi, tapi lihat langsung ada seorang Jisa menuju ke arah belakang. Shadow Kill telah digunakan, tapi lihat PYN dan bahkan mencoba membalikan keadaan yang gak kena damage-nya, tapi lihat ada Arcane Shape yang sakit dan juga Shadow Strike ya, Prof. Iya bahkan ini balik lagi ya levelnya setara dengan Dairon loh dia. Level 6.
setara dengan EXP laner yang bahkan membuat dia nanti akan mendapatkan spell fam ketika dia melakukan poking damage terhadap hero-hero yang levelnya sama dan wild shot. Oke, retribution on point dari seorang Albert ya, bersobat dari keluarga Turtle masih diamankan. Oleh Albert. Sebagai di sana Sorpat Memory memotong seorang R7. Gak berhasil untuk selamat, walaupun berhasil mendapatkan satu buah Turtle Bung Cornet. Yes, masih bisa dapetin objektifnya. Walaupun harus kehilangan nyawa dari R7 karena dia yang langsung ngebuka dan bahkan membantu untuk nyekaratin ke arah turtle-nya. Kita lihat di sini. Di arah top lane-nya. Bahkan ditukarkan juga di arah bottom lane-nya. Ini benar-benar kayak mereka coba untuk mencuri-curi. Untuk turret yang mungkin lebih terbuka. Dan bahkan dari kedua tim juga benar-benar ini apa ya, dari 2 game tuh nggak beda jauh gitu untuk early-nya. Dari segi gold dan juga dari segi objektifnya. Ya, poin killnya juga masih sedikit dan bahkan 3-2 aja di menit yang kelima. Cuma bedanya untuk sekarang ya, kayak fight-nya lebih prepare aja dari kedua belah tim. Ya. Mereka kayak udah tahu, oh oke, mereka kayak bakal big fight. Ya udah 5 lawan 5 ketemu aja langsung. Sambil masih mencari winning condition mereka masing-masing. Iya, karena Profesor, silakan. tadi ngeliat R7 juga dia dengan 2 Legend Sword-nya ya. Ini udah deket banget sama Blade of Despair. Dia nggak takut untuk flicker dan juga wild charge. Connect ke arah Jisa, memberikan efek stun dan bahkan tadi pencurian ke arah turtle-nya udah berhasil banget daripada Albert. Tapi Blade of Despair apakah ini akan menjadi item kedua bagi Albert karena dia sudah mendapatkan War Axe-nya dan ada 4 pedang di sana. Oke, ada 4 pedang, bisa terlihat posisinya. Blade R7. of Despair di tangan dari R7, lihat. Udah masuk tuh, Udah Hardcat. mulai Hardcat menuju ke seorang Pipin, mencoba dibalaskan tapi dihindar dengan Tempest of Blade, dibalas Tempest of Blade. Dan bahkan Pipin ke arah belakang, satu buah Deviant Sword berhasil dan bahkan Jisa cabut kill. Berhasil berdansa dengan pedangnya Bung Cornet di dalam turret dari tim RRQC. 2 Tempest of Blade yang ngebuat gue tadi sempat agak bingung untuk beberapa second. Yang mana Pipin, yang mana Iya, yang mana Pipin, yang mana si Jisanya tadi. Ya itu ya, kekurangan ketika kita menggunakan satu hero Valentina. Kita ngambil ultimate dari lawan kita, tapi kita nggak memiliki ability yang dimiliki oleh pasifnya dari hero tersebut. Kayak misalnya kita ambil contoh, ambil reward manipulation, itu titiknya si Finn gak bakal sebanyak Swallow karena nggak ada pasif 10-nya. Yes. Jisa juga sama, cooldown reduction-nya nggak bakal dimiliki oleh seorang Finn karena ya ini cuma ada di pasifnya dari linknya itu. Oke, tapi ternyata dengan adanya Kari mereka harus membawa game ini agak lebih lama lagi dan lihat Albert is coming mau coba retribution. Lagi gila. Albert. Dan bahkan kita lihat sudah jadi Blade of Despair, sakit banget di arah depannya. Dapat satu poin kill dan bahkan langsung dibalaskan begitu saja. Karena ultimate IMU dari seorang Finn-nya mengambil satu ultimate dari seorang Esmeralda. Dari Neskarat mencoba untuk harga, tapi kita lihat Kole di arah belakang juga diincar sama seorang Finn. 3, 4 bahkan di arah tengahnya dapetin satu poin kill Fakta, bro. tambahan. Plus satu bonus turret ya RRQ Hoshi. Wow. Purple Wow. buff, purple buff, Purple buff-nya untuk juga. komplimen kalau kata restoran. Dengan ada satu buah purple buff Wow. tambahan dan Jisa Link tanpa blue buff. Bagaikan aku tanpa kamu, Profesor. Iya, inilah di instant replay by Samsung Galaxy Element 3 5G. Bagaimana kita melihat Turtle udah diamankan oleh Albert. Itu bagus Wild Charge-nya banget kena wild charge-nya. 4 member. Ternyata. Dan di situ udah semuanya perfect initiation Dan banget, temboknya eksekusinya. juga bagus banget, misahin, Iya. nge-split. Jadi 2 terbagi, ada 2 yang di bawah dan 3 yang di atas tadi. Iya, makanya 4 orang kena wild charge. Kita tahu efek damage-nya juga meledaknya setinggi itu. Dan R7, sosok Bang Otot, Bang Kapten kita. Otot memang. Ini makanya sekarang membuahkan hasil yang sangat amat maksimal dan terlebih Outplay, untuk teman-teman bro. Rebellion Zion ya, mereka harus lebih ready. Apalagi mungkin untuk 50 detik atau bahkan 1 menit ke depan ketika nanti akan ada fight lagi dengan Flicker yang lebih ready. Alright, dan bahkan Biroldo punya Malefic Roar ini agak harus lebih berhati-hati untuk para pemain dari tim RRQC. Mereka harus bermain dengan ambush. Karena Grok sekalipun ini bakal bonyok Profesor KB. Jangan lupakan ini adalah Brody, Profesor. Iya, Brody dengan bagaimana dealing damage yang sebegitu banyaknya. Dan ditambah dengan link dari Jisa ya, apakah dia selesai dengan tadi Berserker Fury-nya? Karena untuk saat ini kayaknya Jisa udah selesai dengan Berserker Fury-nya, tinggal kita cari nanti siapa yang akan buat Blade Armor secepat mungkin dari RRQ Hoshi. Mengingat ada critical damage reduction di sana, disertai dengan 20% dari pantulan damage deal yang nanti akan diberikan dan reward manipulation. Oh, dapat langsung Selo. masih ada Bang Shallow. Masih ada hardcore plus word manipulation apakah tetap hilang. Satu poin telah diamankan, Bilo mencoba untuk bertahan tapi Skylar depan sana seorang diri. 1 poin tambahan dari Jisa, gak bisa Oh, bertahan. pakai tembok. Oh my god, pakai tembok. R7. Wow, Seven. Lagi-lagi outplay yang dilakukan oleh Babang Otot.
selalu membuat kita terpukau. Lihat tembok portal 1 kali 24 jam, harap lapor Bung Kornet. Halo, dengan siapa di mana? Jangan lupa taruh KTP ya. Iya, hai. Langsung menuju ke arah satu Lord yang terhormat. Lord menit 9, kali ini pertukaran untuk poin kill masih agak sedikit timpang ya ketimbang di game pertama ya. R7 membungkam mulut Kornet. Di awal-awal gue bilang Rebellion gue suka banget draftnya, tapi outplay yang dilakukan R7. Dengan Bener-bener setupnya. bikin gue langsung Dengan setupnya yang begitu memukau. terbungkam gue. Dan bahkan player gold by Livin by Mandiri. Albert sangat amat kaya di sini dengan gold leadingnya 8.300 dan bahkan R7 menyusul. Di posisi kedua dan ketiga ada Skylar. Ini benar-benar tipis banget sih dari segi goldnya bagi Arara Kyoshinya. Tapi bagi Rebellion Zion untuk mengejar ketertinggalannya hampir 10.000 di sini. Ini bakal jadi PR. Bisa di freeze lane, bisa dibiarkan begitu saja atau bahkan ditabrak dengan Lord kali ini. Oke, Lord telah memasuki satu buah base turret, tapi nampaknya dia akan coba dikomit saja. Jadi atau enggak udah urusan belakang. Senggol kuat tertangkap dan bahkan biru. Kali ini mencoba dipasar, Rasul Masih terbagi dengan menjadi banyak. Tapi ternyata wajah Sega berhasil dan bahkan biru. Dan Rasul selamat. Udah gak ada flicker, udah gak ada flicker karena dia sudah langsung menggunakan flicker karena depan dari Groknya. Tapi dan Albertnya tidak terkena Kochedo dan bahkan terkena stun. Albert sekarat dia, tidak ada Kochedo dan mungkin akan di shutdown. Masih bisa untuk ditahan. Dan lagi di cover, tidak jadi di shutdown. Masih bisa survive dengan darah yang sangat tipis dari seorang Albert. Dua ex-partner MDL Arar Kyusena bersinar. Skylar mengcover seorang Albert di depan sana. Profesor dengan indahnya menutup jalan pergerakan dan bahkan dapetin seorang Dairon. Itulah dia persahabatan bagai kepompong ya. Yes. Dari kecil bersama sampai bahkan kali ini di Oh my Elba god. Arena. Jisa kali mencoba untuk dipasangkan. Atau buah poin tambah dan bahkan Jisa tersetan kah? No, Jisa nggak bisa lagi loncat ke sana kemari karena mereka tidak punya satu buah purple buff dan hilang begitu saja, Bung Kornet. Betul, tapi masih bisa untuk di cover. Dibalaskan cover dengan cover ya dari jungler dari kedua tim. Walaupun harus kehilangan satu purple buff yang sangat penting untuk tim fight berikutnya. Apalagi seorang Ling yang bahkan masih tertinggal cukup jauh 2 level. Wow, ini dia player head to head ya, Prof. Silakan. Ya, player head to head by Lita tentunya karena kita sudah bisa melihat bagaimana KDA yang ini agak sedikit berbanding terlalu jauh. Tapi Solo kill. wait a minute, Albert Wow, dan oke. ada recall di sana barusan Jisa. Dibantuin sama R7 sih. Iya, Pakai wild charge. tapi balik lagi kita tidak menangkap momen tersebut. Ya. Karena R7 sudah tidak ada wild charge tadi, udah pasti itu 2 lawan 1 dibantuin untuk ya setidaknya menahan linknya biar nggak nggunain Tempest of Blade-nya. 1,8 detik stun yang begitu lama sekali dari sosok Grok. Ketika diubah dari segi wild charge-nya dan bahkan untuk dari Lord-nya, kali ini akan muncul sesaat lagi di Land of Dawn. Wow, Albert level 15. Apa nama barunya wild charge sekarang? B? Hmm? Udah ganti nama belum sih? Udah. Apa namanya? Udah kebiasaan wild charge ya. Iya. Itulah. Jadi kayak aneh Makanya gitu aku kalau pernah ganti. bilang kan kalau ngomongin soal apa ya rotasi dan Lihat kebiasaan. tadi pack-nya, bro. Dan sakit banget. Satu temparan terhadap Dairon. seorang Rebel Temparan, Zion. tamparan. Tamparan. Dan itu Dairon. Yang kalau dilukis itu kan tamparan. Tamparan, temparan apa temperamen? Lukisan. Bukan. Kalau lukisan itu ditampar. Digambar. Gambar. Oke, tapi ternyata ada satu buah point kill again. Dan bakal ini yang menjadi ONK. Bukan cuma dipaksa kali. Lihat Pipin sudah mengambil satu buah manipulasi dipaksa. Bisa di depan sana. Albert kami dan bahkan Tempest of Blade save the day. Pipin tersyatan. Terperangkap terlalu birahi dan ingat nafsu membunuhmu. Yes, itu perhitungannya agak sedikit salah karena ada stun yang dilakukan untuk mengcover seorang Link karena itu udah dapat info sih tadi. Makanya Finn punya insting untuk dapetin Link-nya. Tapi tampaknya tidak terjadi karena stun yang dilakukan oleh anak-anak Rebellion untuk mengcover seorang Link dari Jisa. Lagi dan lagi ya, kayak miskalkulasi yang terjadi sih. Iya. Dan apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal untuk sekarang, bagaimana teman-teman dari Rebellion Zion. Oh, ini ditahan damage Lord-nya. dealt-nya bahkan Pakai tembok. 44.000 dan bahkan ini adalah yang terbanyak kayaknya. Ya, tapi lihat Jisa again and again Lihat dipaksa. damage-nya. Retribution di depan sana, ada Love Wave, Tempest of Blade trigger disiplin dari zona Jisa juga masih ditahan dan bahkan di arah mid lane-nya. Lord bakal coba di-clear dengan cukup cepat, Bung Kornet. Yes, Finn ini juga udah mulai berjalan di arah tengah. Dan bahkan di arah bottom lane juga 2 wave Skylar. sudah mulai jalan. Birul masih ada flicker ke arah belakang. Skylar damage-nya sakit banget dan langsung pecah meledak dia. Tidak menggunakan Tempest of Blade. Tapi lihat karena Birul. Tempest of Blade, tapi Birul sekarang tidak ada lagi flicker tapi masih bisa di cover oleh Hardguard ya.
Sekarang juga Dibalaskan. daerahnya dibalaskan. Langsung di shutdown. Tersisa 3 orang saja Ranger emas. Oh my god, ini bencana looking for wipeout. Tersisa Swallow dan bahkan tidak menjadi game untuk tim Maral Chaos. Dikandangin banteng untuk kali ini. Nice. Gila, respect Albert. Albert langsung respect net. Yes, betul Tepuk tangan. banget. Tepuk tangan karena memang game yang sangat berat, game yang sangat mahal. Dan 2 kali. Dua Teriakan kali. nice dari atas panggung, dari RRQ Hoshi, dari Banteng. 40